Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban. Pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bahas adalah tema gembala ya. Mungkin Anda semua, rekan-rekan semua dimanapun berada, mungkin tidak asing dengan istilah yang namanya digembala. Digembala oleh Tuhan, digembala oleh Yang Maha Kuasa. Nah, maksud dari digembala itu apa sih? Maksud dari digembala dan definisi dari sang penggembala itu sendiri kita harus pahami gitu. Digembala itu artinya dimong ya, dimong, digembala, dimong, diarahkan ya, dituntun, dimengerti ya. Dan sang Tuhan sendiri itu adalah penuntun, pengayom ya, penunjuk. Karena sang Tuhan adalah sang penggembala kehidupan. Tuhan adalah sang penggembala alam. Bukan hanya kita sebagai manusia saja, tapi seluruh alam ini digembala oleh Yang Maha Kuasa itu sendiri. Kita dalam keseharian kita setiap hari, kita merasa nggak kalau kita itu digembala gitu? Pertanyaannya kan begitu. Karena banyak orang hari-harinya, setiap waktunya, setiap saatnya itu tidak merasa digembala oleh Tuhan, tidak merasa diayomi, tidak merasa dilindungi, tidak merasa dicukupi dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai sang gembalaan itulah, memberi kesan-kesan tersebut, maka sang penggembala akan memberi respon yang serupa gitu. Misalkan kita menggembala suatu hewan ya. Kita menggembala suatu hewan, entah sapi, entah kambing. Ketika gembalaan itu bandel, gembalaan itu susah untuk diarahkan, maka sebagai penggembala akan memberikan pelajaran khusus, peringatan khusus. Nah, begitu juga dengan kita semua ya. Kalau kita semua ini tidak menghargai atas penggembalaan tersebut, kita merasa bahwa kita itu disia-siakan, seperti tidak ada yang melindungi, seperti tidak ada yang mengayomi. Nah, itu kan secara tidak disadari dalam level pikiran dan perasaan kita, itu kan kita tidak ada keyakinan sama sekali sama Tuhan gitu. Kita tidak merasa kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, dengan tidak merasa adanya kebaikan-kebaikan dari Yang Maha Kuasa, nah otomatis kita merasa berkebalikan tanpa kita sadari loh ya. Tanpa kita sadari, kita merasa berkebalikan dari yang seharusnya yakin bahwa Yang Maha Kuasa baik, Yang Maha Kuasa menjaga kita, Yang Maha Kuasa mencukupi kita. Nah, karena kita tidak yakin dengan itu semua, maka tanpa kita sadari, kita meyakini yang berseberangan gitu.
Tuhan suka menghukum, Tuhan kurang sayang, Tuhan kurang mengerti dengan apa yang kita mau, Tuhan kurang mengerti dengan apa yang kita butuhkan. Kita akan merasa berseberangan dari yang seharusnya kita rasa gitu. Karena semua ajaran agama di dunia itu, semua ajaran agama itu kita diajarkan untuk merasakan yang baik-baik tentang Tuhan, berprasangka yang baik-baik tentang Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita hari-hari kita dari pagi sampai malam kita tidak merasakan itu semua, kita tidak berprasangka itu semua, tanpa disadari kita itu merasa berseberangan, berkebalikan dari yang dianjurkan oleh seluruh ajaran agama di dunia. Jadi apapun kondisi yang kita alami di saat ini, realita-realita kenyataan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita itu juga tidak luput dari perbuatan kita sendiri. Perbuatan yang saya maksud bukan perbuatan yang secara kasat mata atau bisa kita dengarkan, cuman perbuatan dalam level pikiran dan perasaan yang orang lain tidak tahu, karena itu yang bisa tahu adalah diri kita sendiri. Itu pun kalau kita mau mengintrospeksi diri, mau membaca diri kita, mau merasakan diri kita, karena diri kita itu yang bisa merubah, yang bisa mengontrol itu ya diri kita sendiri. Kalau kita hari-hari kita isi dengan perasaan-perasaan yang negatif, perasaan-perasaan yang buruk, itu kan sama halnya dengan kita menghina penggembala kita sendiri, menghina Sang Maha Kuasa itu sendiri. Karena Sang Penggembala, Sang Maha Kuasa kita hina secara tanpa kita sadari, ya otomatis Yang Maha Kuasa itu sendiri pun menghadirkan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak mengenakkan. Apapun realita yang terjadi di dunia eksternal kita, di luar diri kita tetaplah berpegang teguh pada kemahakasihan Tuhan. Tetap berpegang teguh dengan kebaikan-kebaikan Yang Maha Kuasa melalui kebaikan-kebaikan ekspresi alam semesta. Karena ekspresi alam semesta adalah yang menggerakkan juga Yang Maha Kuasa itu sendiri. Semua ajaran agama, semua ajaran kitab suci di dunia juga membahas bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, Dia adalah penggembala siang dan malam. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlalai. Nah, tapi kalau kita tidak menyadari maksud dari bahasa tersebut, maksud dari ajaran-ajaran kitab suci di dunia tersebut, kalau kita tidak memahaminya betul-betul, ya kita akan hari-hari kita akan kacau gitu. Kekacauan ya tanpa kita sadari, kita mulai dari pikiran, perasaan, ya sampai lebih parahnya lagi kekacauan itu sampai ke tingkat perilaku kita secara fisik, ya. Kita beragama, ya,
kita percaya adanya Tuhan, tetapi di sisi lain kita itu hari-hari kita itu tanpa kita sadari kita meragukan, kita tidak mempercayai. Banyak loh kejadian-kejadian seperti itu, banyak loh yang mengalami seperti itu, banyak tanpa disadari ataupun tidak disadari. Lalu caranya ya gimana ya, kita melatih diri kita latih mulai dari kita bangun tidur, kita ucapkan terima kasih Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kebaikan-kebaikanmu. Kita latih terus di pikiran, di level pikiran dan perasaan kita. Dengan mengucap kata syukur di level pikiran dan perasaan kita, ya pikiran dan perasaan kita pun juga tenang, happy, kita menjalani hari-hari kita, aktivitas kita itu dengan penuh sukacita. Kan Anda banyak melihat orang menjalankan aktivitas itu tanpa rasa sukacita, tanpa rasa senang. Anda banyak menemui yang seperti itu. Kerja tidak diiringi dengan riang gembira. Apa sajalah, aktivitas apa sajalah. Yuk kita itu, aktivitas yang kita lakukan itu kita iringi dengan rasa gembira, rasa sukacita, sambil kita merasa bahwa kita dibimbing terus oleh Yang Maha Kuasa. Kita dituntun terus, hari-hari kita diindahkan, dilebih indahkan lagi setiap harinya. Kalau Anda, ya bukan Anda saja sih, kita ya, termasuk saya ya. Kalau kita ragu-ragu, kita tidak percaya, ya terus bagaimana Tuhan mau menghadirkan realita-realita yang lebih indah ke dalam hidup kita, ke dalam realita-realita kenyataan kita, wong kitanya ragu-ragu. Ragu-ragu ini, keraguan-keraguan itu adalah monster pencuri yang halus, perampok yang halus. Itu keraguan-keraguan, kecemasan, ketakutan, ketidakyakinan ya sama saja dengan keraguan ya. Nah, itu semua bandit yang super halus itu. Hanya kalau kita mau menyadari, kalau kita mau mengontrol diri, itu bandit-bandit itu bisa kita temukan, bandit-bandit itu bisa kita singkirkan. Nah, kalau kita tidak mengoreksi pola-pola pikiran kita sendiri, ya gimana kita mau menyingkirkan bandit-bandit tersebut? Itu monster penjajah super halus itu. Keraguan, ketakutan, rasa tidak aman ya. Seolah-olah itu Tuhan membiarkan saja, seolah-olah alam itu tidak berkontribusi kebaikan ke dalam hidup kita gitu. Kita semua memang tidak tahu kapan jatah waktu kita hidup di bumi ini habis. Kita semua tidak tahu. Dan itu juga bukan wilayah kita untuk tahu. Wilayah kita adalah apa yang ada di diri kita, pikiran kita, perasaan kita, ya kita pakai sebaik-baiknya. Hati kita isi dengan pikiran-pikiran yang indah, pikiran-pikiran yang bagus, yang memberdayakan. Semua ajaran agama mengajarkan seperti itu. Tetapi kenyataannya juga tidak sedikit orang-orang beragama, membaca kitab-kitab suci di dunia, tetapi justru pola hidupnya malah justru semakin ketakutan.
Yang salah adalah bukan agamanya, bukan kitab sucinya. Yang salah adalah caranya memahami. Jadi yang seharusnya ajaran agama membawa kita damai, membawa kita hari-hari kita indah, pikiran kita indah ya, fresh, segar ya. Justru malah berkebalikan. Nah kan lucu ini. Lucu kan? Jadi setiap hari mempraktekkan ajaran-ajaran agama, tetapi bukannya malah tambah damai, bukannya malah tambah gembira, malah tambah semakin gak karu-karuan. Nah ini yang salah adalah cara kita mempersepsi, cara kita mengartikan, cara kita memahami. Mungkin rekan-rekan dimanapun berada, mungkin ada yang hari ini Anda sulit untuk bergembira, mungkin Anda masih sulit untuk bahagia ya. Yuk amati pikiran, pola-pola pikiran apa yang dikonsumsi, kita amati. Pasti di situ ada pola-pola ketakutan, keraguan dan sejenisnya, itu bandit-bandit itu sejenisnya. Penting sekali memahami cara kerja pikiran kita, itu penting sekali. Jadi semua apa yang ada di diri kita yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, itu semua kita penting sekali untuk kita mengenali, penting sekali untuk kita tahu bagaimana menggunakannya dengan baik, bagaimana menggunakannya dengan indah ya. Jadi bukan hanya wajah, bukan hanya tangan, bukan hanya kaki saja yang kita bersihkan, yang kita indahkan. Ada yang tak kasat mata, yang bahkan justru yang paling penting yang seharusnya kita perhatikan ya. Mungkin Anda, rekan-rekanku semua, mungkin Anda ada di antara rekan-rekan yang belum paham atau belum pernah tahu ya. Pikiran kita adalah program kita. Apa yang kita tanamkan di pikiran-pikiran dan perasaan kita, maka kita akan menjadi seperti itu. Remote itu ya, remote TV itu ya, itu misalkan Anda memprogramnya nomor 1 channel A, nomor 2 channel ini, nomor 3 channel itu, Anda memprogramnya seperti itu. Remote TV itu kapanpun saja, jam berapapun saja, itu ketika dipencet tombolnya angka 1, angka 2, angka 3, maka channel-channel yang tampil adalah channel yang persis dengan apa yang kita programkan di situ, persis. Nah, kalau kita selama ini memberi program-program keraguan, memberi program-program kecemasan ke dalam diri kita, maka hari-hari kita yang muncul ya seperti itu. Karena memang program itu yang kita tanamkan di diri kita, di hati kita. Hari-hari kita yang tampil akan seperti itu. Sering ngomongin kecemasan, sering ngomongin hal-hal yang menakutkan ya. Sering ngomongin hal-hal yang membuat ngeri, seperti tidak ada indahnya hidup ini. Kan bisa kita, apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sekeliling kita,
apa yang kita punya saat ini kan bisa kita indahkan itu semua, bisa kita jadikan indah itu semua. Oke, sampai di sini bahasan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada sisi nilai positifnya, mudah-mudahan memberi masukan-masukan yang positif, yang memberdayakan, mengingatkan diri saya juga ya. Semoga hari-hari kita selalu dituntun yang Maha Kuasa, kita digembala menjadi semakin baik, menjadi semakin indah, menjadi manusia yang lebih bergembira, bisa lebih mudah untuk bahagia. Harapan saya begitu, tidak hanya untuk saya, tetapi harapan saya untuk kita semua. Yuk kita jadikan hidup ini indah ya, penuh senyum, penuh gembira ya. Kalau bukan kita yang mengindahkan dunia ini, lalu siapa? Karena manusia juga berperan banyak dalam kehidupan ini. Mau kita bikin indah, mau kita bikin rancu, mau kita bikin kacau, manusia berperan sangat tinggi. Oke, terima kasih. Salam keajaiban. Thank you.